Sudah. Assalamualaikum Bu Erlia. Waalaikumsalam Bu Nur. Ya Bu Erlia, mohon izin hari ini gimana kabarnya? Baik ya. Alhamdulillah, baik sekali. Ya Bu Erlia, hari ini saya melakukan coaching ya. Mohon izin nanti Bu Erlia sebagai observer. Ya, ya Bu Nur. Sebagaimana sudah kemarin kita sepakati ya, bahwa saya hari ini akan Bu Nur akan melaksanakan coaching ya. Iya Bu. Di sini saya akan melihat, mengamati juga akan menilai praktek yang akan Bu Nur lakukan dengan Bu Irma. Insya Allah pada hari ini ya Bu nggih. Iya Bu. Di sini saya bertindak sebagai observer dengan praktek coaching dengan alur tirta, di mana nanti ada tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Seperti itu, nggih. Iya Bu. Dan sebelum saya melakukan observer, praktik coaching hari ini, izinkan saya, Bu Arlia, mengajukan beberapa pertanyaan terkait rencana coaching yang akan kita lakukan hari ini. Untuk yang pertama, kompetensi coaching apa yang nantinya akan Bu Nur lakukan? Kompetensi yang akan saya kembangkan atau saya lakukan yaitu dalam kegiatan coaching hari ini. Yang pertama adalah kehadiran penuh atau present. Nah, nantinya saya dalam melaksanakan coaching ini. Kemudian yang kedua adalah saya sebagai pendengar aktif. Dan yang ketiga adalah saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Itu Bu. Untuk yang kedua, kompetensi mana yang spesifik yang akan Bu Nur lakukan? Dari ketiga yang saya sampaikan tadi, yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif. Karena apa? Dengan mendengarkan aktif, itu saya menjadi lebih fokus, sehingga menimbulkan kehadiran penuh dan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke. Yang ketiga, nggih Bu Nur, indikator pencapaian yang ingin dikembangkan dalam kegiatan coaching hari ini, nopo Bu Nur? Untuk indikator ketercapaian yang mungkin saya di sini akan melihat apakah kunci itu sudah bisa cari solusinya atas permasalahannya yang sedang ia hadapi. Dan kunci itu nantinya memiliki rencana aksi ke depan apa yang harus ia lakukan. Seperti itu, Bu. Oh, baik, Bu Nur. Semoga proses coachingnya memberikan manfaat dan menemukan solusinya, nggih Bu Nur. Iya, Bu. Terima kasih, Bu Erlia. Oke, oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ade Irma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur. Mana kabarnya Bu Ade Irma? Alhamdulillah, baik Bu Nur. Bagaimana dengan Bu Nur? Alhamdulillah, saya juga baik. Alhamdulillah. Semoga kita sehat selalu nggih Bu Nur di musim yang tidak menentu ini agar bisa menjalankan tugas dengan maksimal. Amin, amin. Ya. Ya. Bu Ade Irma, kemarin saya mungkin ada hal yang mau disampaikan kepada saya, Bu Irma. Barangkali ada hal yang bisa saya bantu. Iya, Bu Nur. Ada sesuatu yang ingin saya curhatkan mengenai peserta didik saya di sekolah, Bu Nur. Oh, baik. Silakan, Bu Irma. Ceritakan. Saya akan mendengarkan cerita dari Bu Irma. Iya, begini Bu. Saya di sekolah memiliki anak usia 4 tahun, belum 5 tahun, gitu.
dengan jenis kelamin laki-laki. Dia itu kalau berbicara itu ngeremeng, belum jelas. Dengan emosi yang belum labil juga. Dia mudah sekali marah. Kalau marah itu siapa yang lewat mesti kena pukul. Padahal temannya tidak salah apa-apa. Kadang juga dia menggigit temannya yang lainnya. Terus bahkan pernah sampai yang menurut saya paling parah, saya sampai menangis juga. Dia itu melepas bajunya semuanya sampai telanjang lalu sembunyi di bawah meja. Sebagai guru ini saya merasa, ya Allah, anak didik saya kok seperti ini. Begitu Bu, saya sedih sekali. Oh, jadi Bu Irna punya permasalahan bahwa inti dari cerita Bu Irma tadi ya, bahwa peserta didik Bu Irma yang belum bisa mengontrol emosinya dan memiliki perilaku yang sekiranya kurang wajar gitu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Terus apa yang ingin diharapkan dari kita perbincangan hari Bu Irma? Ya, saya berharap dari perbincangan kita kali ini saya mendapatkan solusi untuk mengatasi permasalahan anak tersebut agar emosinya bisa stabil, tidak seperti itu, dan bisa mengontrol perilakunya, Bu. Dan apa ya, bisa seperti teman-temannya yang lain gitu, Bu, tidak gampang marah. Jadi harapan Bu Irma, anak tersebut bisa mengontrol emosi dan perilakunya supaya mengalami perubahan jadi lebih baik gitu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira menurut Bu Irma, indikator seperti apa anak yang bisa mengontrol emosi dan perilakunya itu? Ya, menurut saya anak yang bisa mengontrol emosi dan perilakunya itu adalah anak yang mampu mengelola perasaannya, tidak gampang marah atau berubah emosi atau sedih. Bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dia bisa menerima kondisi tersebut. Dan anak yang bisa mengontrol emosi itu dia ini bisa berpikir dari sudut pandang orang lain seperti itu. Nah, untuk selanjutnya perilakunya ini pasti akan mengikuti emosi anak itu. Baik, dari pemaparan Bu Irma itu indikator anak yang mau mengontrol emosi dan perilaku yaitu di mana anak itu dapat mengelola perasaannya, tidak gampang marah seperti itu ya. Bila ada sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diharapkan, dan dia nantinya bisa menerima kondisi tersebut serta mampu berpikir dari sudut pandang orang lain yang begitu orang lain begitu ya Bu ya. Iya, benar Bu. Kira-kira menurut Bu Irma, apa sih yang bisa dilakukan supaya bisa mengubah perilaku anak tersebut agar bisa memenuhi indikator mengontrol emosi dan perilaku tersebut? Apa kira-kira yang bisa dilakukan? Sebagai guru, saya akan melakukan pendekatan lebih mendalam terhadap anak tersebut. Dari kesalahannya, saya akan mencoba menerapkan segitiga restitusi agar dia tahu apa kesalahannya, menyadari dan bisa memperbaiki dari kesalahannya tadi. Dan walaupun bicaranya belum jelas, tapi saya sedikit bisa paham apa yang dia maksud seperti itu. Dan yang kedua, saya dengan melakukan pendekatan itu saya nanti akan ngepek hatinya gitu, bisa mengayomi anaknya. Saya berharap saya bisa menjadi tempat untuk dia bercerita. Jadi dia tidak mudah mukul gitu, bisa dengan kata-kata untuk bercerita ke saya. Lalu yang kedua, saya akan bertanya kepada orang tuanya, bagaimana cara orang tuanya membimbing anaknya di rumah, mengajari anaknya, atau cara mendidik orang tua di rumah. Dan yang ketiga, saya juga akan bertanya kepada rekan sejawat saya, barangkali pernah menjumpai peserta didik yang seperti murid saya ini. Selanjutnya, saya juga akan berkonsultasi dengan psikolog yang biasanya bekerja sama dengan lembaga kami, yaitu Yoga Atma Consulting, dengan Bapak Sabri, khususnya untuk perilaku yang dia membuka bajunya hingga telanjang dan sembunyi di bawah meja. Dan selanjutnya saya juga akan bekerja sama dengan kepala sekolah untuk melakukan tindak lanjut terhadap anak ini, seperti itu.
Baik, Bu Irma, luar biasa ya langkah yang akan Bu Irma tadi bahwasanya akan melaksanakan segitiga restitusi, kemudian juga banyak pihak untuk bekerja sama dalam mengatasi anak tersebut, yaitu baik dengan orang tua, kemudian dengan rekan sejawat, dan psikolog, bahkan dengan kepala sekolah. Seperti itu ya, Bu ya. Iya, Nah, Bu. kira-kira kapan hal itu akan dilaksanakan oleh Bu Irma? Ya, secepatnya, Bu. Besok kalau saya ketemu anaknya, saya akan menerapkan segitiga restitusi tersebut. Lalu saya langsung bertanya kepada teman-teman saya, dan juga kalau ada pertemuan wali murid atau saya juga setelah menerapkan segitiga restitusi, besoknya saya menghubungi wali muridnya, terus besoknya lagi atau 1 minggu ke depan saya menunggu jadwal konsultasi dengan Pak Sabri, dan tentunya saya bekerja sama dengan Bu Ulia untuk sama-sama ke Pak Sabrinya, seperti itu. Oke, semoga langkah-langkah yang sudah Ibu Irma ambil dapat merubah sikap dan perilaku peserta didik tersebut ya. Nah, di Ya, perbincangan kali ini, apa yang Ibu Irma dapatkan atau dapat disimpulkan dari perbincangan ini, Bu Irma? ya, dari perbincangan kali ini saya mendapatkan cara bagaimana saya akan melakukan atau tindak lanjut saya terhadap anak ini, yaitu saya akan menerapkan segitiga restitusi. Terus saya juga melakukan pendekatan dengan anak, ngepek hatinya, mengambil hatinya, agar saya ini bisa dijadikan tempat nyaman untuk dia bercerita, biar dia tidak langsung meluapkan dengan tindakan seperti itu. Dan saya akan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti Pak Sabri selaku psikolog, rekan sejawat, wali murid anak tersebut, dan juga kepala sekolah, seperti itu. Baik, Bu Irma, semoga kita nanti bisa melakukan perbincangan lagi ya setelah Iya, Irma menerapkan rencana dan aksi nyata tersebut. Saya jadi penasaran bagaimana nanti hasilnya. Itu ya, Bu ya. iya, Selamat bekerja ya, Bu Adik iya, Irma. terima kasih, Nanti Bu Nur. sama-sama Bu Irma. Baiklah, kalau begitu saya akhiri dulu ya, Bu ya, perbincangan hari ini. Iya, Terima kasih, Bu Irma. Assalamualaikum, iya, sama-sama, Bu Salam Nur. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur dan Bu Irma. Waalaikumsalam, Bu Arlia. Alhamdulillah ya Bu, proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar tadi. Sebelum Ibu melakukan coaching, saya menanyakan indikator ketercapaian. Nah, sebelum melakukan coaching dari indikator ketercapaian, apa saja yang sudah Ibu lakukan, Bu Nur sama Bu Irma tadi terkait indikator tersebut? Alhamdulillah Bu Erdia, di sini saya sudah menyelesaikan proses coaching berdasarkan hasil coaching tadi. Saya sudah sesuai dengan alur tirta. Saya sudah menyampaikan tujuan, identifikasi terkait permasalahan, kemudian saya juga sudah menanyakan rencana aksi yang akan dilaksanakan serta tanggung jawabnya. Seperti itu, Bu. Baik. Tadi ada yang saya tulis menurut saya sebagai observer, Bu Nur sama Bu Irma tadi sudah bagus sekali, sudah menjalankan coaching sesuai dengan alur tirta, di mana Ibu sudah memberikan pertanyaan berbobot ketika Ibu Irma memberikan pertanyaan berbobot tadi, sehingga Ibu Irma bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, sebelum kita akhiri, saya ada satu pertanyaan yang terakhir dari coaching tadi. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coach, sehingga saya dapat menggali lagi informasi yang lebih mendalam dan dapat mengarahkan coach itu untuk mencapai tujuannya ataupun mendapatkan solusinya. Begitu, Bu.
Iya, sangat luar biasa sekali Bu Nur. Jadi kompetensi yang ingin Bu Nur kembangkan tadi waktu mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Kuci, sehingga Bu Nur dapat menggali lagi informasi lebih mendalam dan dapat mengarahkan Kuci menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Begitu nggih Bu Nur? Iya, Bu. Luar biasa sekali Bu Nur, semoga sukses ya Bu Nur sama Bu Irma. Amin. Ya, Bu. Terima kasih, Bu Erlia. Terima kasih, Maria. Sama-sama Bu Nur dan Bu Irma. Saya akhiri perbincangan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.